Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang di mata kuliah praktikum keperawatan jiwa. Video ini merupakan pengganti kuliah pengantar mata kuliah keperawatan jiwa yang berisi tentang rangkuman bahan kajian selama mahasiswa mengikuti mata kuliah ini. Topik pembahasan di video ini adalah kesehatan jiwa. Kita mulai dengan definisi sehat. Menurut WHO, sehat adalah suatu kondisi sejahtera, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sehat bukan hanya tidak sakit dan tidak cacat, tetapi kesehatan itu meliputi kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kesimpulannya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Pentingnya kesehatan jiwa sudah disadari oleh pendiri bangsa kita. Buktinya di lagu kebangsaan kita ada kata-kata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dan raga sama pentingnya. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu dapat menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Berikut adalah ciri-ciri sehat jiwa. Ciri pertama yaitu merasa senang terhadap dirinya sendiri. Dibuktikan dengan mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, puas dengan kehidupan sehari-hari, memiliki harga diri yang wajar, dan menilai dirinya secara realistis. Ciri kedua yaitu merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, ditandai dengan mampu mencintai orang lain, dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda, merasa bagian dari suatu kelompok, dan tidak merasa dimanfaatkan ataupun tidak memanfaatkan kelompok. Ciri ketiga yaitu mampu memenuhi tuntutan hidup, dibuktikan dengan kemampuan menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan, menerima tanggung jawab, merancang masa depan, dan dapat menerima ide serta pengalaman baru. Upaya kesehatan jiwa meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan upaya rehabilitatif. Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk 1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik. 2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan. Dan 3. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ. Bagaimana keperawatan jiwa dapat berkontribusi terhadap kesehatan mental? Definisi keperawatan jiwa menurut ANA tahun 2000 adalah salah satu area praktik keperawatan yang menerapkan berbagai teori dan perilaku manusia sebagai keilmuannya, dan menggunakan dirinya sendiri secara terapeutik sebagai seni dalam menyembuhkan dan membantu perkembangan pasien. Lalu apa upaya yang bisa kita lakukan agar menjadi individu yang sehat jiwa? Kita wajib memenuhi tugas perkembangan manusia, mulai dari dalam kandungan, bayi, anak-anak, masa prasekolah, sekolah, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa individu adalah dengan memberikan asuhan keperawatan perkembangan psikososial, mulai dari peningkatan perkembangan psikososial ibu hamil, sampai dengan pada lansia. Berikutnya, kita akan melihat apa itu ODMK. ODMK adalah singkatan dari orang dengan masalah kejiwaan atau orang yang beresiko mengalami gangguan jiwa. ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Ciri-ciri ODMK yaitu individu memiliki beberapa masalah antara lain 1. Masalah fisik, seperti penyakit stroke, hipertensi, dan diabetes. 2. Masalah mental, seperti galau dan khawatir. 3. Masalah sosial, seperti putus sekolah, perceraian, dan KDRT. 4. Masalah pertumbuhan dan perkembangan, seperti kurang gizi, kenakalan remaja, dan bullying. Bagaimana perawat membantu ODMK dalam mengatasi masalah kejiwaannya?
Perawat memberikan asuhan keperawatan masalah psikososial dengan diagnosis ansietas, gangguan citra tubuh, ketidakberdayaan, keputusasaan, harga diri rendah situasional, dan coping individu tidak efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, perasaan yang terlihat dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Apa maksudnya fungsi orang sebagai manusia? Misalnya, seorang individu yang bertugas sebagai pelajar, namun karena ia mengalami gangguan jiwa, maka ia tidak bisa lagi melakukan kegiatan belajar. Contoh lain yaitu seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa lagi memenuhi tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena mengalami gangguan jiwa. ODGJ dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu ODGJ berat dan ODGJ ringan. Salah satu ciri ODGJ berat adalah pasien dengan diagnosis medis skizofrenia. Ciri-ciri skizofrenia adalah marah tanpa sebab, mengurung diri, tidak mengenali orang lain, bicara kacau, bicara sendiri, berteriak, dan tidak mampu merawat diri sendiri. Contoh ODGJ ringan adalah pasien yang mengalami cemas dan depresi. Manifestasi yang ditambahkan adalah was-was, tidak mau makan, tidak bisa tidur, sedih berkepanjangan dalam waktu 2 minggu terakhir, tidak semangat, cenderung malas, tidak dapat melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Salah satu ciri ODMK adalah mengalami depresi. Gambar berikut ini menjelaskan prevalensi depresi berdasarkan penyakit. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa orang yang mengalami hipertensi, 25%-nya mengalami depresi. Persentase tertinggi orang yang mengalami depresi terdapat pada orang dengan TBC sebanyak 46%. Sementara untuk populasi umum diketahui bahwa 10% di antara populasi umum mengalami depresi. Perawat memberikan asuhan keperawatan masalah gangguan jiwa pada ODGJ. Diagnosis yang bisa ditegakkan adalah harga diri rendah kronik, isolasi sosial, resiko perilaku kekerasan, halusinasi, resiko bunuh diri, waham, dan defisit perawatan diri. Kesimpulannya, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kesehatan jiwa terbagi menjadi 3 kondisi, yaitu orang yang sehat jiwa, orang yang beresiko mengalami masalah kejiwaan, dan orang dengan gangguan jiwa. Kemudian, perawat memberikan asuhan keperawatan jiwa berdasarkan diagnosis yang dialami oleh pasien. Demikian kuliah pengantar mata kuliah praktikum keperawatan jiwa. Jangan lupa bahagia dan salam sehat jiwa.